Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Halo adik-adik. Halo, ketemu lagi dengan Lause Sasa dan Lause Cindy. Nah, adik-adik apa kabar nih? Lause berharap adik-adik selalu semangat ya di rumah ya. Nah, hari ini kita mau kembali beribadah secara online melalui YouTube Lause. Ya, senang sekali adik-adik kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam ibadah ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja Lause, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan satu buah pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita naikkan pujiannya sekali lagi adik-adik ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersatu dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Semuanya ikuti Lause di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan
untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau memimpin keseharian kami, memimpin keluarga kami dan juga teman-teman kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau tolong pimpin kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, mari sekali lagi kita akan menaikkan satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Sambil bangkit berdiri ya, kita mau pakai gerakan adik-adik biar semangat ya Lose ya. Ya, betul. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita mulaikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Tetap bangkit berdiri, tetap semangat. Semuanya pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita adik-adik. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan atau menjadi pekerja Tuhan kita Yesus Kristus, Lause. Ya, betul Lause. Dan menjadi pekerja untuk Kristus bisa di mana saja, dimanapun kita berada ya Lause ya. Betul adik-adik, misalnya seperti di sekolah, adik-adik ketemu teman-teman, adik-adik bisa memberikan perhatian, adik-adik bisa mengajak ngobrol teman-teman adik-adik yang sedang mengalami kesedihan atau kesulitan. Nah, kalau di rumah adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik. Nah, dengan demikian adik-adik melayani Tuhan melalui menunjukkan kasih kepada teman-teman dan orang tua. Bahkan adik-adik bisa melayani juga di gereja dengan mengambil pelayanan di gereja, Lause. Betul Lause. Nah adik-adik, sekarang kita akan menaikkan satu pujian lagi tentang pekerja Kristus. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan semangat. Semangat adik-adik. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
melayani, lebih sungguh. Selamat pagi adik-adik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Tuhan, tolong berkati setiap kami. Tuhan, pakai kami biar kami dari kecil kami boleh melayani Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan tubuh manusia itu dengan sangat sempurna. Ada kaki yang bisa dipakai untuk berjalan, melompat, mulut dipakai untuk makan, berbicara, hidung buat bernafas, dan masih ada banyak anggota tubuh kita yang lain yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Coba kita pikirkan, andai kata manusia itu hanya ada kaki aja, apa yang terjadi? Tentu tidak bisa berbuat banyak hal karena cuma kaki. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Tuhan menciptakan begitu banyak pekerjaan dengan bagiannya masing-masing. Contohnya misalnya, kalau Tuhan hanya menciptakan satu pekerjaan yaitu pilot. Nah, kalau pilot sakit, dia harus berobat kemana ya? Karena semua pekerjaan, semua orang bekerja sebagai pilot. Atau mungkin semua orang, Tuhan bilang jadi dokter. Nah, kalau semua orang jadi dokter, kalau dokter lapar,
mau beli makanan di mana ya? Karena semua orang gak ada yang jualan, karena semua orang jadi dokter. Nah, kalau semua orang jadi dokter, siapa yang jadi guru? Siapa yang mengajar kita? Gak ada. Makanya kita bersyukur Tuhan menciptakan semuanya begitu luar biasa. Ada banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan itu mempunyai bagiannya masing-masing. Nah, adik-adik, dari dua contoh yang tadi Lause sebutkan, Lause mau kita belajar bersama-sama. Pada zaman dahulu juga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan ada roh penghibur. Nah, roh penghibur itu sudah datang. Adalah Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kepala para rasul. Yang terjadi apa? Para rasul dengan sukacita, dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Nah, setiap hari para rasul memberitakan firman Tuhan. Yang terjadi adalah banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Makin hari, makin bertambah jumlahnya. Orang-orang makin banyak yang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, karena makin banyak jumlahnya, kira-kira ada 3.000 orang. Wah, 3.000 orang banyak gak? Banyak. Sedangkan para rasul hanya ada 12 orang. Nah, langsung coba hitung-hitung ya pakai matematika. Ada 3.000 orang yang bertobat, 3.000 jemaat Tuhan, dan para rasul yang melayani hanya 12. Berarti kalau dibagi 3.000 dibagi 12, berarti satu rasul itu harus melayani kurang lebih 250 orang. Wah, itu bukan hal yang mudah. Dimana ketika para rasul sedang fokus memberitakan firman Tuhan, ternyata ada banyak jemaat Tuhan yang kebutuhannya tidak terlayani. Contohnya apa? Contohnya janda-janda. Mereka butuh dilayani oleh para rasul. Tapi karena para rasul fokus dan sibuk memberitakan firman Tuhan, akhirnya hal itu mungkin tidak terlayani dengan baik. Orang-orang miskin yang butuh makan tidak terlayani dengan baik. Orang sakit yang butuh didoakan tidak terlayani dengan baik. Akhirnya apa? Banyak orang yang protes, kami kok tidak dilayani, kami tidak dilayani. Nah, rasul-rasul bukan tidak mau melayani mereka, tapi rasul-rasul pun menyadari mereka kekurangan waktu untuk melayani semua orang, karena terlalu banyak orang yang percaya dan terlalu banyak orang yang memerlukan satu kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan para rasul fokus dengan memberitakan firman Tuhan. Nah, mereka menyadari kelemahan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu untuk menghandle semua, untuk mengambil semua pelayanan ini yang terlalu besar. Nah, tapi mereka pun tidak menutup telinga untuk mendengarkan masukan-masukan dari para jemaatnya. Sehingga apa? Mereka berkumpul, para jemaat memberikan masukan agar bagaimana caranya agar kami semua bisa terlayani dengan baik. Sedangkan kalian sibuk dengan memberitakan firman Tuhan, tapi di sini banyak teman-teman kami yang tidak terlayani. Akhirnya para rasul mendengar masukan-masukan dari para jemaat, dan mereka menerima satu masukan dari jemaat adalah apa? Para rasul mengangkat murid-murid untuk membantu pelayanan mereka. Nah, para rasul setuju. Nah, tapi para rasul memberikan syarat. Orang-orang yang melayani harus dikenal baik. Orang-orang yang melayani harus penuh dengan roh. Dan mereka harus berhikmat. Wah, para jemaat pun setuju. Lalu setelah itu mereka berunding, mereka berbicara, dan mereka akhirnya menemukan ada 7 nama yang akan diangkat untuk membantu pelayanan para rasul. Sehingga apa? Ketika para rasul memberitakan firman Tuhan,
kebutuhan setiap jemaat pun dapat terpenuhi dengan 7 orang yang membantu para rasul ini. Nah, di sini adik-adik kita belajar bahwa para rasul mempunyai bagiannya mereka, yaitu mereka memberitakan firman Tuhan. Nah, dan mereka pun atas masukan dari para jemaat Tuhan, mereka mengangkat orang-orang yang cinta Tuhan untuk membantu mereka dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan, sehingga apa? Jemaat-jemaat Tuhan pun bisa terlayani dengan baik. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, seperti para rasul yang punya bagiannya untuk memberitakan firman Tuhan, juga pengangkatan 7 orang yang mempunyai bagiannya masing-masing untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Seperti yang tadi Laksana sampaikan bahwa Tuhan menciptakan anggota tubuh manusia dengan sempurna, punya bagiannya masing-masing. Kaki bisa berjalan, tapi kalau tidak punya tenaga, ya lemes ya. Fungsi tangan untuk mengambil makanan, masukkan ke mulut. Mulut untuk mencerna makanan, makanan itu akan masuk dalam tubuh kita dan menjadi energi. Ketika menjadi energi, energi itu akan disalurkan ke seluruh tubuh kita sehingga kaki kita punya tenaga untuk berjalan. Jadi dalam tubuh kita pun kita punya fungsi masing-masing. Seperti yang tadi Laksana juga bilang, pekerjaan, bahwa setiap orang mempunyai pekerjaannya dan bagiannya masing-masing. Nah, kembali ke para rasul. Para rasul juga menyadari mereka punya fokus untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi mereka punya kekurangan dalam pelayanan mereka, yaitu untuk memperhatikan para jemaat, sehingga mereka mengangkat 7 orang untuk memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, pelayanannya masing-masing. Begitu juga dengan gereja kita. Waktu awal-awal gereja kita ini dibangun, mungkin hanya ada 1-2 orang hamba Tuhan untuk melayani jemaatnya di tempat ini. Tapi berjalannya waktu, jumlah jemaat yang makin bertambah sehingga hamba Tuhan kita pun bertambah. Kita bersyukur Tuhan mengutus ada hamba-hamba Tuhannya, Bapak Pendeta Francisla yang melayani di sini, Bapak Pendeta Kaston Sinaga, Bapak Pendeta Samuel Manaransya, dan beberapa hamba Tuhan lain, juga ada Laksana Pur, Laksana Ripka, dan beberapa Laksana yang Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajar kita semua. Tapi kita juga harus tahu bahwa mereka dipakai Tuhan, mereka juga punya keterbatasan waktu. Sehingga apa? Mereka pun mengajak para jemaat Tuhan, para anak-anak Tuhan untuk membantu mereka untuk melayani setiap jemaat-jemaat yang lain. Nah, seperti tadi setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing, para hamba Tuhan pun, Laksana pun juga mengharapkan adik-adik juga mengambil bagian. Mungkin bagi adik-adik, oh saya masih kecil. Oh, pelayanan tidak mengenal usia. Jadi kita bisa melayani Tuhan berbagai cara. Misalnya, kita mau melayani Tuhan dengan memperhatikan sesama. Kita lihat, oh teman kita belum ke gereja, kita bisa memperhatikan, kita bisa melayani teman kita. Atau teman kita sedang sakit, kita bisa besuk, kita bisa jenguk. Walaupun kita mungkin saat ini corona, kita belum bisa ke rumahnya, setidaknya kita bisa tanya, "Hei, kamu sakit ya? Gimana kabarnya?" Nah, itu salah satu pelayanan. Atau mungkin adik-adik mau melayani di gereja. Bisa jadi apa? Banyak hal. Adik-adik bisa menjadi penyambutan untuk menyambut para teman-teman yang datang. Kita sambut dengan senyum, dan itu akan merupakan satu sukacita bagi teman-teman yang lain yang datang. Wah, saya disambut dengan ramah ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam banyak hal, banyak bidang sesuai apa yang Tuhan sudah tempatkan kita masing-masing. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 4 mengatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami belajar bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam keragaman, dan kami bersyukur
Setiap kami mempunyai fungsinya masing-masing. Tuhan, kami dari kecil, kami tahu banyak hal yang kami tidak bisa lakukan, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan. Kami mau belajar untuk peduli kepada sesama kami. Kami mau belajar untuk boleh melayani sesama kami. Tuhan, tolong berkati setiap kami, biar kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Sehingga melalui kami, teman-teman kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang marilah kita memberikan persembahan dengan cara sebagai berikut. Nah adik-adik, kita juga akan melakukan aktivitas sebagai berikut ini. Hai adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas kita ya. Apakah adik-adik sudah siapkan bahan-bahannya? Yuk, langsung kita eksekusi. Yang pertama, siapkan roti tawar, lalu diolesi dengan margarin. Kalau sudah, adik-adik dapat panggang dalam toaster seperti itu. Kemudian adik-adik kalau sudah kuning kecoklatan, berikan topping sesuai dengan kesukaannya adik-adik. Boleh dengan meses dan keju atau pisang, meses, susu begitu ya. Nah, kalau sudah jadi deh roti panggang kesukaannya adik-adik. Adik-adik juga dapat memakai toaster seperti pada gambar ini ya. Nah, kamu juga bisa berkreasi sendiri dengan membuat sandwich. Siapa yang suka sandwich? Nah, kamu bisa membuatnya dengan bahan-bahan sandwich seperti ini. Menarik bukan? Dan tentunya sangat enak. Nah, karena tema cerita kita tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, kita juga diminta untuk melayani orang yang membutuhkan. Kamu dapat berbagi dengan mama, papa, kakak, adik, atau anggota keluargamu yang lain. Lebih lagi, kamu dapat berbagi dengan teman atau orang yang susah mendapatkan makanan. Selamat melayani. Lause Sasa, pengumuman berikut ini adalah pengumuman yang paling dinanti-nanti nih Lause. Wah, apa itu Lause? Nah, karena sebentar lagi, tepatnya minggu depan, adik-adik kita akan mulai ibadah onsite. Nah, ibadah onsite kita itu dibagi menjadi 2 gelombang adik-adik. Ada yang untuk kelas besar dan ada yang untuk kelas kecil. Ya, betul adik-adik. Nah, untuk kelas besar yakni kelas 3 sampai kelas 6 SD dimulai pukul 8 pagi. Lalu kelas kecil yakni kelas Batita hingga 2 SD dimulai pukul 10 pagi. Nah, adik-adik langsung nantikan kehadiran adik-adik minggu depan ya di ruangan sekolah minggu kita di gereja kita. Ya, betul adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. See you next week.